Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu. Kami merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini kami berdua perkenalkan, saya Herminingsi, guru SMA Negeri 2 Sawalunto, dan saya Rusmalinda, guru SMA Negeri 2 Sawalunto. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai pimpinan di tempat lingkungan kami sendiri, yaitu Ibu sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 2 Sawalunto. Baik. Jadi untuk itu silakan Ibu memperkenalkan diri, Bu. Ya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Desi Dahlan SPD MPD. Saya kepala sekolah di SMA Negeri 2 Sawalunto. Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi pada kesempatan ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual yang merupakan tugas modul 3.1. Sudah modul ketiga ya? Iya, sudah modul ketiga. Jadi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kegiatan pada kali ini kita akan membahas mengenai dilema etika, yaitu benar sama lawan benar. Benar salah. Ya. Jadi dilema etika ini merupakan tantangan yang sangat berat. Yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Artinya sebuah situasi di mana keduanya benar tetapi bertentangan dengan pengambil keputusan. Jadi pada kesempatan ini kami akan mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah tentang beberapa hal yang terdiri di sini ada 8 pertanyaan, Bu. Baiklah, untuk itu saya mulai dari pertanyaan pertama, Bu. Jadi mengenai pengambilan keputusan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi bagaimana Ibu mengidentifikasinya? Mana yang dilema etika, mana yang bujukan moral? Ya. Baiklah, terima kasih Bu Neng, Bu Linda. Insya Allah akan saya menjawab sebisanya gitu ya. Untuk membedakan dilema etika dengan bujukan moral, tentunya kita melihat dari nilai-nilai kebajikan yang dikandung oleh keduanya, seperti itu gitu ya. Di mana yang merupakan kasus yang berupa nilai kebenaran, nilai keadilan, berhubungan dengan persatuan, toleransi dan juga tanggung jawab gitu ya. Sehingga nantinya kita bisa memetakan, oh ini ternyata adalah dilema etika dan apa yang harus kita putuskan, dan kemudian yang satu lagi merupakan bujukan moral dan apa tindakan yang harus kita lakukan. Saya rasa demikian. Selama ini Ibu dalam mengambil keputusan, terutama di SMA Negeri 2 Sawalunto, untuk kedua kasus ini, Bu, antara bujukan moral dan dilema etika, ada kepentingan yang sama, terutama dilema etika, ada kepentingan yang sama, benar sama benar, yang mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan ini untuk keputusan yang benar sama benar, dilema etika ini? Barangkali senada dengan jawaban pertama tadi gitu ya, kita identifikasi lagi nilai kebajikan yang dikandung oleh permasalahan yang kita jumpai, dan kita timbang-timbang lagi sejauh ini di mana lebih besar porsi nilai baiknya di sana gitu ya, dan pada akhirnya itulah yang akan kita ambil. Dan terkadang ini terjadi tidak harus di waktu yang berbeda, kadang-kadang di waktu yang bersamaan kasus dilema etika dan bujukan moral itu terjadi bersamaan gitu, sehingga memang terkadang kami dalam kondisi yang dilema juga untuk memutuskan gitu kan. Tapi kita kaji-kaji lagi, ketimbang-timbang lagi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, porsi mana yang besar, dan sehingga pada akhirnya kita memutuskan tindakan itu yang kita lakukan. Apa langkah-langkah yang atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan jika hal terjadi gitu ya? Jika hal itu terjadi. Jika kita menemukan kasus dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah kita ini, tentunya yang pertama kali kita lihat dulu nilai yang bertentangan terjadi di kasus yang kita jumpai tadi gitu kan. Kemudian pihak-pihak mana saja yang terlibat di dalamnya untuk menelaah kepentingan kita untuk mengambil keputusan. Dan kemudian kita lihat juga fakta-fakta yang ada, tentunya kita harus kaitkan dengan fakta-fakta yang ada sebagai pendukung bagi kita untuk mengambil keputusan.
dan kemudian kita lihat kalau ini benar dengan salah, ini yang kita ambil bagaimana, kalau ini yang benar dengan benar kita putuskan bagaimana gitu kan, dan baru kita ambil keputusan. Namun apapun itu, tidak hanya kasus dilema moral, dilema etika dengan bujukan moral, kalau kita mengambil keputusan selalu kita, setelah kita ambil keputusan selalu kita evaluasi sejauh ini tindakan kita apakah masih bisa kita laksanakan atau perlu kita refleksi kembali untuk kita revisi tindakan yang dilakukan. Kasusnya kalau yang berhubungan dengan guru, barangkali kita melibatkan juga wakil kurikulum dan juga kepala tata usaha. Namun kalau berkenaan dengan siswa, tentunya wakil kesiswaan, guru BK, wali kelas, dan pihak-pihak terkait, misalnya orang tua. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif sehingga dalam pengambilan keputusan khususnya di dilema etika ini Ibu bisa ambil keputusannya secara efektif sehingga orang lain paham dengan apa yang telah Ibu putuskan? Sejauh ini setelah saya memasuki tahun kedua di SMA Negeri Samarinto, satu hal yang sangat memberikan dukungan bagi saya adalah tupoksi teman-teman guru dan tenaga lainnya yang memang berjalan di koridornya seperti itu gitu ya. Jadi saat kita melibatkan beliau dalam sebuah permasalahan, tidak ada yang menolak. Jadi semuanya ikut membantu, bahkan memberikan sumbang saran, atau jika perlu kita harus turun ke lapangan, visitasi dan sebagainya, semuanya mendukung gitu kan. Jadi saya tidak berjalan sendiri. Jadi seluruh koordinasi yang ada itu berjalan dengan baik. Jadi insya Allah sejauh ini kita bisa menghasilkan keputusan yang mendekati tepat seperti itu. Karena kalau benar-benar tepat barangkali mungkin terlalu naif ya, karena setiap tindakan pasti ada resikonya gitu kan. Tapi paling tidak gitu ya, kita mengambil keputusan yang lebih minim tingkat resikonya. Oke Bu, untuk pertanyaan kita lanjutkan dengan Ibu Rosmalinda. Silakan Bu. Oke Bu Linda. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Yaitu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus dilema etika? Oke, dilema etika ya. Pertama adalah culture masyarakat gitu ya, karena setiap masyarakat pastinya memiliki culture masing-masing yang saya harus pahami, karena satu tindakan tepat di daerah lain, barangkali di daerah kita mungkin dianggap itu tidak terlalu baik. Nah seperti itu tantangannya. Yang kedua, walaupun tadi saya menyatakan dukungan guru sangat-sangat tinggi untuk apapun program sekolah, namun tetap kita berbenturan dengan tugas mereka seperti jam PBM yang cukup banyak. Sang guru misalnya di saat kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan, kita ingin ajak berkolaborasi mengajar, jadi takutnya untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema moral pertama, kita harus menghasilkan kasus dilema moral kedua lagi. Nah seperti itu, karena jam PBM kita guru-guru ternyata mengajar 24 jam ke atas. Nah seperti itu gitu kan. Terkait dengan waktu itu lebih banyak dan kultur, selebihnya barangkali tidak terlalu prinsipil gitu. Jadi dua itu yang terutama yang ditemukan ya Bu ya. Yang pertama tadi budaya setempat, kemudian yang kedua jam mengajar guru yang boleh dikatakan kurang ada waktu untuk berdiskusi langsung. Betul. Kemudian yang berikut Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tentang penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini? Maksudnya ada satu terjadwal atau tidak gitu, atau tergantung situasional? Kalau saat ini kan tugas kepala sekolah sesuai dengan permen terbaru kan tidak lagi sebagai tugas tambahan, itu merupakan tugas utama untuk memimpin sebuah sekolah atau institusi gitu ya, sehingga memang kita harus menyediakan waktu penuh untuk apapun di sekolah gitu kan. Jadi di saat ada sebuah kasus, sementara kita memiliki kepentingan yang lain, tentu mau tidak mau kita harus selesaikan segera. Apalagi kalau itu merupakan kasus urgent gitu ya, yang menyangkut banyak kepentingan, yang bisa ditunggu gitu ya. Jadi umumnya dalam sebuah kasus saya langsung ingin menyelesaikan segera secara tuntas, gitu seperti itu. Sebisa mungkin kalau tidak berbenturan dan tidak didesak oleh tugas-tugas yang lain-lain. Kecuali misalnya untuk hal-hal yang sifatnya rutin itu memang kita jadwalkan gitu kan. Tapi untuk kasus insidentil dan dia merupakan masalah besar menyangkut banyak orang, itu langsung kita seketika tangani. Urgen berarti kita langsung tidak lanjut ya Bu ya, kalau seandainya itu memang betul-betul tidak berpihak pada murid.
Karena kan dalam mengambil keputusan kita harus memegang 3 dasar. Yang pertama berpihak pada murid, yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Untuk terjadwal tadi, misalnya bisa dicontohkan Ibu? Misalnya untuk saya juga sebenarnya punya waktu untuk memanggil wali kelas untuk sekedar melaporkan bagaimana kehadiran siswa. Itu kan permasalahan juga ya, tapi tidak harus mendesak gitu kan, cuma sebagai antisipasi dan juga untuk memetakan bagaimana situasi masing-masing kelas gitu kan. Itu kan juga tetap masalah gitu kan, tapi tidak harus diselesaikan segera gitu kan. Itu bisa mengikut setelah kita menyelesaikan hal-hal yang lebih penting di sekolah. Berarti mungkin yang bisa terjadwal itu seperti rapat kenaikan kelas ya Bu? Ya itu pasti ya, supervisi rutin dengan wali kelas misalnya. Apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Hal-hal yang memudahkan saya alhamdulillah ya, begitu saya datang ke SMA 2 di Kota Sawalunto, diterima oleh forum MKKS yang sangat hangat dan bersahabat gitu ya. Apalagi ketua MKKS kita merupakan mantan dari sekolah kita ini gitu ya. Jadi apapun permasalahan, kalau saya mau minta bantuan beliau akan merespon dengan cepat. Kemudian anggota-anggota yang lain juga, karena Sawalunto merupakan kota kecil yang hanya 4 sekolah SMA di sini. Saat saya bertanya ke kepala sekolah yang lain pun beliau tidak keberatan dan segera mau untuk membantu. Itu saya rasakan sekali hal seperti itu. Kemudian alhamdulillah juga sejauh ini kita selalu mendapatkan dukungan positif dari pengawas satuan pendidikan kita, baik yang sekarang ataupun yang sebelumnya, yang insya Allah kalau saya bertanya tidak menunggu waktu lama untuk menjawab atau membantu saya untuk mengambil sebuah keputusan gitu kan. Terkadang karena kita baru, walaupun sudah kita rundingkan dengan kolega kita seperti rekan-rekan kepala sekolah, kita juga ingin bantuan pertimbangan dari yang setingkat lebih dari kita, seperti pengawas gitu kan. Kemudian juga pihak Capdinas atau Dinas Provinsi yang selalu siap membantu, dan tambah lagi yang paling penting adalah dukungan dari intern sekolah kita sendiri, baik guru maupun duta usaha. Pertama lagi komite, sejauh ini komite tidak pernah menolak apapun ide-ide yang sifatnya positif dari kita. Sejauh ini selalu membantu, dan juga orang tua pastinya. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan, terutama kasus Dilema itu? Mengambil keputusan butuh kehati-hatian. Dalam mengambil keputusan butuh pemikiran yang tenang. Kemudian berusaha sebisa mungkin tidak subjektif seperti itu, karena kita sangat tidak ingin mengambil keputusan nanti banyak pihak menilai, oh ibu kalau kepada si A tindakannya berbeda, kalau kepada si B berbeda lagi gitu kan. Itu hal yang rasanya kita ingin sehati-hati mungkin untuk mengambilnya gitu kan. Namun karena kita tetap manusia ya, faktor manusiawi pasti ada di sana gitu kan, tapi kita berusaha sebisa mungkin bisa bertindak objektif dan tidak berpihak ke siapapun gitu ya. Dan yang jelas kalau bisa memang keputusan kita ambil itu memang keputusan yang bermanfaat untuk semua, seperti yang tadi Bunda katakan, yang berpihak kepada siswa gitu ya, kemudian juga mengandung nilai-nilai kebajikan dan lain sebagainya. Itu harapannya seperti itu. Apa kesimpulan Ibu dari hasil wawancara kita? Kesimpulan kita dalam mengambil sebuah keputusan untuk pemikiran yang matang, tenang gitu ya. Kemudian jangan ragu untuk bertanya jika kita membutuhkan bantuan, karena di dunia ini kita merupakan makhluk sosial ya, yang pastinya butuh uluran tangan dari siapapun yang terkait dengan kita gitu kan. Barangkali demikian, dan jangan lupa apapun yang kita lakukan di sekolah adalah bertujuan untuk menjadikan anak-anak kita sebagai manusia yang seutuhnya. Nah, seperti itu barangkali. Terima kasih Bu atas jawabannya Ibu. Ya. Itulah hasil wawancara kita Ibu. Tugas kami yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga kami sebagai calon guru penggerak bisa berperan aktif ya Bu ya, dalam melancarkan, membantu kegiatan-kegiatan atau program yang akan diadakan oleh sekolah kita. Kami tidak akan insya Allah tidak akan menolak kalau seandainya memang tenaga, waktu kami tersedia. Dan sudah kita ansur-ansur untuk hal itu ya Bu Linda ya. Bu Neneng juga barangkali insya Allah juga. Iya.
semoga prestasi kita SMA Negeri 2 Sawalunto baik tingkat kota, provinsi maupun nasional itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ya, termasuk lulusannya ya. Iya, termasuk lulusan. Penerimaan Ya, sesuai dengan lagu Semandu Membahana di Nusantara. Amin, amin, amin. Harapan kita bersama seperti itu Rangga Ibu. Terima kasih Bu. Kami undur diri dulu. Oh iya. Ya, selamat beraktivitas, selamat menyelesaikan program pendidikannya yang insya Allah sebentar lagi selesai ya. Juli ya. Oke, selamat juga untuk Bu Lani. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ibu, saya Rusmalinda dari SMA Negeri 2 Sawalunto dan Saya Humilisi juga dari SMA Negeri 2 Sawalunto. Selamat datang di SMA 3 Sawalunto. di sini tujuan kami ke SMA 3 menemui Ibu yaitu ingin melaksanakan demonstrasi kontekstual kami Bu. Kebetulan kami CGP Angkatan 7 Kota Sawalunto diberi tugas melakukan demonstrasi kontekstual menemui pimpinan atau kepala sekolah. Di sini kami diminta untuk menemui 2 orang kepala sekolah, 1 kepala sekolah di tempat satuan pendidikan kami, yang satu lagi kepala sekolah di tingkat lingkungan yang ada di sekitar. Kami melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan menggunakan nilai-nilai kebajikan yang diputuskan oleh seorang pimpinan. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya sudah memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk bersedia untuk melakukan wawancara pada hari ini tentang dilema etika, yaitu benar lawan benar. Benarnya adalah keberpihakan kita terhadap murid, karena keputusan yang kita ambil itu adalah berpihak kepada murid. Kemudian juga tentang rujukan moral. Di sini rujukan moral adalah salah versus benar. Pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, ketika masalah itu sudah menyangkut peraturan, ya, bertentangan dengan peraturan atau bertentangan dengan norma-norma yang ada, maka kita bisa kategorikan itu masalahnya adalah rujukan moral kan? Iya. Tapi kalau yang dilema etika itu biasanya adalah berupa gagasan-gagasan dari beberapa orang guru atau dari masyarakat atau dari tenaga kependidikan, itu baik berkaitan dengan kegiatan atau berkaitan dengan situasi di sekolah, yang mana masing-masing pendapat itu biasanya menganggap mereka adalah yang benar kan gitu. Nah, kalau rujukan moral itu sebaiknya memang dihindari, memang tidak boleh tidak kan, harus dihindari kan gitu. Iya. Pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di SMA Negeri 3 Sawalunto, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama, benar atau sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama kita identifikasi dulu, kita identifikasi masalahnya dulu. Yang kedua kita lihat keterlibatan orang di dalam masalah tersebut. Siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu? Apa arah dan tujuannya kan gitu. Kalau ada masalah yang berhubungan dengan siswa, tentu nanti fokus kita adalah bagaimana masalah ini tidak merugikan siswa dan juga tidak merugikan guru. Mungkin kita harus melihat nanti prinsip hasil akhir ya. Ini kepentingannya ini untuk orang banyak kah atau hanya untuk kepentingan pribadi saja gitu. Itu yang pertama. Saat ini atau untuk jangka panjang atau jangka pendek. Kita harus melihat situasinya untuk masalah yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua ada aturan. Yang ketiga ada kepedulian. Iya. Jadi nanti kita harus melihat ini masalah ini keberpihakannya ke siapa gitu kan. Terus apakah masalah ini sesuai aturan atau tidak? Itu tentu kita prinsipnya melihat ketiga hal tadi. Ibu, kita lanjut dengan pertanyaan ketiga. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Tadi kan sudah ada 2 tahap ya Bu ya, mengidentifikasi, kemudian yang kedua Ibu berusaha untuk melihat siapa saja yang terlibat. Mungkin ada lagi langkah berikutnya. Langkah berikutnya tentu mengumpulkan fakta di lapangan. Kemudian kita cross check mungkin dengan melakukan pengujian, baik itu pengujiannya terhadap norma ya, pengujian terhadap intuisi sendiri, ataupun mungkin pengujian terhadap
musyawarah bersama. Pertanyaan keempat, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus ini? Yang dianggap efektif ya, paradigmanya itu yang menjadi apa istilahnya pertimbangan juga bagi kita dalam mengambil keputusan. Kalau ini sesuatu ini hanya untuk kepentingan kecil sekelompok orang saja, sementara orang lain akan terganggu dengan keputusan yang kita ambil, tentu tidak bisa kita lakukan. Kita harus ada kita melihat bagaimana keputusan ini bisa bagi semua orang. Bagaimana keputusan ini bukan hanya berdasarkan kesetiaan saja, tapi dia juga tidak melanggar peraturan kan gitu. Bagaimana keputusan ini jangka pendeknya bagus, juga untuk jangka panjangnya itu juga akan bermanfaat. Mungkin itu salah satunya yang bisa saya menjadikan hal yang efektif dalam mengambil keputusan. Dan satu lagi, tentu saya selama ini mengambil keputusan tidak pernah mengambil keputusan itu secara sendiri. Biasanya kalau untuk hal-hal yang sifatnya luar biasa ya, atau menyangkut kepentingan umum, itu biasanya melalui rapat dulu. Kecuali mungkin memang ada beberapa masalah yang urgen dan harus diambil saat itu juga, keputusan itu mungkin di luar itu konteksnya. Ya, terima kasih. Saya mau melanjutkan dari pertanyaan dan beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan kelima yang berhubungan dengan kasus dilema etika ini yang dapat menjadikan rasa ketidakpuasan mungkin ya dari beberapa kelompok kecil atau dari individu itu sendiri yang menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan itu juga sesuatu yang benar. Ya, kadang-kadang kan yang namanya dilema etika itu kan adalah benar dengan benar ya. Tapi seyogianya karena keputusan ini kita tidak hanya ambil keputusan asal ambil, tapi ada prinsip tadi yang kita lihat untuk pengambilan keputusan. Tentunya sebagai individu harusnya bisa nerimo lah, legowo istilah orang Jawa itu kan, legowo, menerima apapun yang menjadi keputusan bersama. Kalau itu sudah dimusyawarahkan kan gitu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dari dilema etika ini? Kalau untuk permasalahan individu ya, tentu itu tergantung masalahnya gitu ya. Ketika timbul masalah saja. Tapi kalau menyangkut sekolah, ya berkaitan dengan aturan atau hal-hal yang harus mereka laksanakan dalam waktu dekat, misalnya sesuai dengan aturan yang ada, tentu ada jadwal. Kalau masalah siswa tentu ada tahap-tahapan juga. Misalnya ada permasalahan di kelas, tentu tidak langsung kepala sekolah kan menangani. Tentu mulai dari guru mapelnya dulu, nanti kalau nggak juga selesai mungkin guru kelas, kemudian ke guru kelas, artinya ke wali kelas ya, kemudian ke guru BK, nanti lanjut lagi ke wakil, lalu terakhir ke puncaknya nanti. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu untuk membantu Ibu dalam mengambil keputusan, khususnya dalam dilema etika ini? Ya tentunya dengan adanya unsur pimpinan lain gitu ya. Unsur pimpinan lain ada wakil, ada kepala tata usaha, nanti dibantu juga dengan rekan-rekan guru lah gitu ya, yang mungkin menjabat beberapa jabatan seperti kepala pustaka, kepala labor gitu. Di saya biasanya ada pertemuan atau seperti apa namanya istilahnya, rapat dinas kecil lah, minimal sebulan sekali gitu. Ya orang-orang yang bantu tuh itu unsur-unsur pimpinan yang lain. Di samping mungkin ada pengawas ya. Kalau kita misalnya berbentur nih masalah nih, curhat sedikit ke pengawas biasanya. Pengawas itu nanti ngasih masukan dan macam-macam. Biasa itu. Apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Apapun keputusan yang kita ambil itu hendaknya melihat berbagai sisi, tidak hanya berdasarkan ego atau kepentingan diri sendiri atau kelompok kecil orang. Tentu harus melihat berbagai kepentingan, terutama untuk kepentingan umum, kepentingan bersama, dan juga melihat regulasi yang ada, kemudian juga melihat berdasarkan kepedulian dan lain sebagainya.
Sehingga keputusan yang kita ambil ini adalah keputusan yang benar-benar baik bagi semua orang dan tentunya tidak merugikan siapapun di sini. Dan karena keputusan yang kita ambil ini adalah untuk jangka panjang, walaupun nanti dampaknya ini baru jangka pendek, tapi hasilnya nanti ke jangka panjang. Baik tidaknya kita mengambil keputusan itu menentukan pula baik tidaknya suatu institusi atau sekolah. Apa kesimpulan yang dapat disampaikan dari pembicaraan kita hari ini, wawancara? Sebagai unsur pimpinan atau sebagai pemimpin selaku kepala sekolah harus cerdas gitu ya, harus cerdas, harus tahu mana masalah yang harus diselesaikan cepat, mana masalah yang harus dibicarakan terlebih dahulu, dan tentu keputusan yang diambil tidak boleh merugikan orang lain dan harus merupakan keputusan yang bisa bermanfaat bagi semua orang. Disimpulkan ya Bu, bahwa seorang pemimpin ketika menghadapi dilema etika dan keputusan yang diambil tentunya harus berbasis kepada nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Jadi alhamdulillah terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada kami sebagai calon guru penggerak, masih calon guru angkatan 7, calon pemimpin. Amin. Amin. Kami mendoakan supaya sekolah SMA Negeri 3 Sawalunto terus maju, terus berprestasi ya, di bawah pimpinan Ibu tentunya, ya, sehingga bisa dikenal prestasi-prestasinya mulai dari Kota Sawalunto, kemudian provinsi, mungkin tidak tertutup kemungkinan untuk Indonesia, ya, nasional. Kita bersama-sama mencoba dengan kemampuan kita semaksimal mungkin. Jadi kita berusaha nak Bu ya, secara bersama-sama. Mungkin cukup sekian mungkin Bu yang bisa kita bincang-bincangkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kami khususnya Bu, sudah tahu pengalaman Ibu sebagai pimpinan. Mudah-mudahan untuk kedepannya kami pun juga bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini Bu. Amin, dengan lama lagi di saya. Saya juga berharap mudah-mudahan ini adalah calon-calon pemimpin, terutama untuk yang di Kota Sawalunto. Semoga kedepannya bisa menggantikan sebagai generasi penerus yang pengganti yang tua-tua, karena ada banyak yang pensiun ini. Amin. Amin. Oh, saya masih lama pensiun, cuma nanti sekolah-sekolah lain itu ya udah ada yang pensiun. Nah, terima kasih ya Bu untuk kesempatan hari ini Bu. Iya, sama-sama. Maaf.